MotoGP Italia 2020 resmi dibatalkan. MotoGP Italia 2020 dipastikan batal. Hal ini menambah panjang deret seri yang batal tahun ini karena pandemi virus corona. MotoGP Italia dijadwalkan berlangsung pada 31 Mei mengalami penundaan karena pandemi virus corona. Namun, pada Rabu 10 Juni 2020, MotoGP memastikan seri tersebut dibatalkan. Dengan berat hati, kami mengumumkan pembatalan Mugello. Sungguh sedih, kami tak mampu menemukan solusi untuk menggelar seri ini karena pandemi dan kesulitan menemukan kalender pengganti musim ini. Sungguh sebuah kehilangan besar karena Mugello adalah salah satu sirkuit terindah di dunia dan kami sangat bangga dengan seri ini, kata Carmelo Ezpeleta. CEO Mugello Circuit, Paolo Poli, juga mengakui kesulitan menemukan kalender pengganti untuk MotoGP Italia. Saya ingin berterima kasih pada seluruh penggemar yang mendukung dan terus mendorong kami dalam beberapa bulan terakhir. Kami akan mengundang mereka untuk kembali ke Mugello pada 2021, kata Paolo Poli. Dengan batalnya MotoGP Italia, sejauh ini sudah ada 8 seri yang dipastikan batal. 9 seri lainnya masih ada dalam kalender MotoGP, sedangkan 3 seri tersisa masih berstatus mengalami penundaan. MotoGP 2020 sejauh ini belum berjalan lantaran pandemi virus corona yang melanda dunia beberapa saat sebelum MotoGP Qatar dimulai. Rekrut kembali Lorenzo bukan opsi Ducati untuk MotoGP 2021. Direktur olahraga Ducati, Paulo Ciabatti, memberikan tanggapan terkait kabar yang menyebut adanya kans Jorge Lorenzo untuk kembali memperkuat tim tersebut. Ia mengatakan bahwa sejauh ini belum pernah mendengar adanya kans tersebut. Nama Lorenzo memang ramai dikaitkan ke Ducati sepanjang musim ini. Setelah menyatakan pensiun pada akhir musim 2019, Lorenzo dinilai bisa kembali menjalani karir sebagai pembalap profesional dengan berlabuh ke tim lamanya yakni Ducati. Kabar tersebut kian menguat seiring dengan belum adanya langkah signifikan dari Ducati untuk menentukan pembalap pada MotoGP 2021. Sejauh ini, mereka baru mengamankan jasa Jack Miller di tim utama, selebihnya posisi masih tersedia. Performa Lorenzo yang apik saat membela Ducati pun dinilai bisa menjadi pertimbangan tim untuk merekrutnya kembali. Saat membela Ducati pada musim 2017-2019, juara dunia 3 kali MotoGP itu memang diketahui bisa meraih beberapa kemenangan. Tetapi, Ciabatti menegaskan bahwa pihak Ducati belum pernah membicarakan opsi untuk merekrut Lorenzo kembali. Mereka menilik nama-nama lain yang membela timnya pada MotoGP 2021. Salah satu fokus Ducati saat ini adalah memperpanjang kerjasama dengan Dovizioso di tim pabrikan. Saya belum pernah mendengar opsi ini di Ducati, kata Paulo Ciabatti. Hukuman Andrea Iannone bisa ditambah menjadi 4 tahun. Badan Anti-Doping Dunia atau WADA meminta hukuman Andrea Iannone yang terkena kasus doping ditambah menjadi 4 tahun. Kasus doping yang menimpa pembalap Andrea Iannone masih berlanjut. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Andrea Iannone mendapat vonis skor selama 18 bulan dari FIM. Masa hukumannya pun akan berakhir pada 16 Juni 2021. Pembalap dengan nomor start 29 ini merasa dirinya tidak memakai doping. Sedangkan zat-zat yang disebut doping dari hasil tes urin di MotoGP Malaysia 2019 disebut berasal dari makanan, terutama dari daging. Ia pun mengajukan banding ke pengadilan arbitrase untuk olahraga. Belum mendapat jawaban dari pengadilan arbitrase, kasus doping Andrea Iannone malah semakin rumit. Badan Anti-Doping Dunia malah meminta hukuman Andrea Iannone ditambah menjadi 4 tahun. Badan Anti-Doping Dunia, organisasi yang berada di bawah Komite Olimpiade Internasional. Jika permintaan WADA diterima, maka Andrea Iannone baru akan balapan pada 17 Desember 2024 mendatang. Situasinya semakin rumit dan aneh. Ketika WADA yang awalnya menjelaskan bahwa Andrea Iannone akan lolos dari tes doping, namun kemudian WADA mengeluarkan permintaan yang sangat memberatkan pembalap tim Aprilia Racing Team Gresini itu.
Alasan Honda geser Alex Marquez meski belum jalani debut pada MotoGP. Pembalap MotoGP asal Spanyol, Pol Espargaro, tampaknya akan diumumkan sebagai pembalap kedua Honda untuk musim 2021. Sementara itu, adik Marc Marquez, Alex Marquez, akan digantikan setelah satu musim bersama saudara kandungnya dalam tim Honda. Pemikiran di balik langkah tersebut dianggap keras oleh banyak orang karena Alex Marquez belum melakukan debut balapan MotoGP setelah penundaan yang disebabkan pandemi virus corona. Bos Honda, Alberto Puig, belum mengonfirmasi kepindahan Pol Espargaro, tetapi dia telah menahan diri untuk tidak menyangkal berita tersebut. HRC selalu berpikir tentang masa kini dan masa depan strukturnya, dari kategori yang lebih rendah hingga MotoGP. Keadaan musim ini tidak berkembang seperti biasa, tetapi itu tidak berarti bahwa Honda berhenti merencanakan masa depan terbaik untuk semua pembalap mereka. Kami tidak memiliki kontrak yang ditandatangani dengan siapapun yang belum diumumkan, kata Alberto Puig. Jadi, mengapa Honda ingin mengganti juara dunia Moto2 2019 sebelum musim yang tertunda bahkan dimulai? Singkatnya, itu bisa terjadi karena sekarang mereka tidak memiliki kemampuan menempatkan Alex Marquez di tempat pertama. Alex Marquez dianggap tidak siap untuk tekanan dalam balapan motor kelas Premier. Dalam tes pramusim, Alex mampu menyelesaikan lebih dari 10 hari pengujian di Valencia, Jerez, Sepang, dan Losail, Qatar. Ini akan memberi banyak data untuk dianalisis. Ada dua alasan mengapa Honda mengambil risiko mengecewakan juara dunia Moto2 mereka yang tak terhentikan di sisi lain garasi. Pertama, dengan Marc yang sekarang terikat dengan Honda kontrak selama 4 tahun, sangat tidak mungkin bahwa apapun yang terjadi pada Alex akan mengubah komitmen Marc yang sangat bermanfaat bagi tim. Kedua, kepedulian besar terhadap perasaan pembalap tidak benar-benar dalam pola pikir Honda. Ditambah lagi, tidak ada jaminan bahwa mundur dari tim pabrikan berarti Alex keluar dari keluarga Honda. Perpindahan ke tim satelit Honda misalnya akan menjadi pilihan yang cerdas. Didukung dengan baik oleh perusahaan-perusahaan besar, Alex Marquez akan membawa uang yang membuat bos LCR Honda, Lucio Cesinello, akan mempererat kerjasama dengan Honda. Namun, ini bisa menjadi berita buruk bagi Cal Crutchlow. Jika Alex Marquez yang lebih muda mendapat tempat di LCR, mungkin lebih baik pada tahap awal karirnya karena ini adalah langkah yang menurut banyak orang harus dikejar Honda untuk 2020. Rossi butuh tim yang santai. Fabio Quartararo menyebut Valentino Rossi bakal cocok dengan kru dan cara kerja Petronas Yamaha SRT yang ia yakini sama profesionalnya dengan Monster Energi Yamaha. Bedanya, Yamaha SRT ia sebut lebih santai. Hal ini pun ia yakini bisa sedikit mengurangi beban dedakter. Di mana Quartararo menyebutkan beberapa alasan mengapa Rossi tak perlu ragu dalam bergabung dengan SRT di MotoGP 2021, mengingat rider 41 tahun itu belakangan justru maju mundur antara lanjut balapan atau pensiun. Rossi diketahui akan ambil keputusan final soal masa depannya pada akhir Juni nanti. Jika memutuskan lanjut berkarir, maka ia akan mengambil alih tempat Quartararo di Yamaha SRT. Karena pada Januari lalu, El Diablo juga dipastikan bakal menggantikan posisinya di tim pabrikan. Saya bisa bilang, tim adalah keluarga. Saya merupakan orang yang saat bekerja benar-benar 100% fokus pada apa yang harus saya lakukan. Jika harus kerja 10 jam penuh, tak masalah. Tapi saat saya selesai, saya bisa bermain-main sampai waktunya kembali bekerja, kata Quartararo. Menurut rider Prancis ini, SRT merupakan tim yang profesional. Namun, fakta bahwa mereka merupakan tim satelit dan menjunjung tinggi atmosfer kekeluargaan membuat Quartararo yakin Rossi akan lebih rileks bekerja tanpa harus kelewat lelah menghadapi tekanan sebagai rider tim utama Yamaha. Itulah kombinasi profesionalisme dan atmosfer positif yang mendefinisikan tim kami. Saya tak tahu bagaimana cara kerja sebuah tim pabrikan, tapi saya ragu mereka jauh lebih profesional ketimbang tim saya sekarang, kata Fabio Quartararo. Quartararo juga menjelaskan target utamanya musim ini.
di mana ia akan mendapat M1 spek pabrikan terbaru meski masih membela tim satelit. Dengan motor ala kadernya tahun lalu, ia sudah bisa bertarung di papan atas. Kini, dengan senjata yang lebih mumpuni, ia mampu menargetkan yang lebih tinggi. Saya takkan bilang mengalahkan dua Raider monster energi Yamaha tidak penting, karena mengalahkan kedua tim pabrikan sementara berada tim satelit rasanya selalu menyenangkan. Ini memotivasi Anda, walau ini tak biasa. Tahun lalu, mesin saya mempunyai 500 rpm lebih rendah dari yang lainnya. Motor saya tak punya carbon fork, dan secara bertahap saya mendapatkannya. Target saya adalah membuktikan saya memang bisa menempel ketat mereka dan bahkan ada di depan mereka. Tutup Fabio Quartararo. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.